Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah, gedanya panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, di mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada gedanya bersama. Kemudian salah dan salam gedanya bersampo kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga kepada para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, juga kepada para ulama yang mu'tabar. Ta'zim hormat lunduan ke yang mulia, gure-gure urun si ulunduan yang dirahmati Allah. Bak bengah yang mulianya insyaallah, dan menurut yang disampaikan kepada ulunduan, setiap bengah Selasa gelake Pak Ulun Tuan untuk menyampaikan tafsir Al-Quran. Dinya setiap bengah Selasa insyaallah pelajaran gedanya menyangkut tentang kajian tafsir Al-Quran, di mana bak bengah yang mulianya gedanya mulai dengan juz yang kedua, karenanya merupakan lanjutan dari pengajian malam Selasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sayaqulu sufaha'u, selagi akan berkata oleh orang-orang bodoh daripada manusia, terdiri daripada orang Yahudi dan orang-orang musyrik, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha, apa yang menyebabkan mereka Muhammad dan orang muslim berpaling daripada kiblat yang mereka sekarang menghadap kepada kiblat itu. Maka ada perkataan orang-orang Yahudi, nebetun li Allah ayatnya, di mana matanya
Rasul Nabi gedanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakwate hijrah Madinah, maka diperintah oleh Allah menghadap Baitul Maqdis. Maka Nabi bersama orang muslim menghadap Baitul Maqdis selama 6 bulan, 16 bulan. Bak riwayat yang lain menyatakan selama 17 bulan Rasul menghadap Baitul Maqdis. Maka bak wadanya Rasul cinta dan galak, kiranya Allah memerintahkan Nabi izin supaya menghadap kepada Baitillah, yaitu Baitul Haram. Maka nebutkanlah ayat li Allah untuk menghadap Baitillah. Bakwate Rasul menghadap Baitillah idanyang le Yahudi Madinah dan orang-orang musyrik yang berada di Madinah. Ma wallahu, apa yang menyebabkan Rasul dan para pengikutnya menghadap berpaling daripada kiblat, yaitu Baitul Maqdis yang mereka sekarang berada padanya. Maka untuk jawabannya perintah oleh Allah, qul, katakan oleh Muhammad, lillahil masyriqu wal maghrib, milik bagi Allah adalah pihak timur dan pihak barat. Segala jihad semuanya milik bagi Allah. Menyemunan holang terhadapnya adalah milik Allah. Maka hana patut dipertanyakan kenapa Rasul berpaling daripada kiblat yang sekarang berada padanya. Yahdillahu man yasha'u ila siratim mustaqim. Petunjuk oleh Allah kepada siapa yang Allah kehendak, ila siratim mustaqim, kepada agama yang lurus, yaitu dinil Islam. Maka matanya terujilah dah pengikut Nabi gedanyo yang benar-benar mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengikhlaskan hatinya untuk mengikut Rasul, dianya mengikuti ke mana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sementara orang-orang musyrik Makkah dan orang munafik, mereka tidak mau berpaling ke Baitullah. Maka menyamanan orang yang merempak petunjuk daripada Allah, mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka matanya berpalinglah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitillah. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. وَكَذَلِكَ artinya sebagaimana kami beri petunjuk kepadamu dan kepada pengikutmu umat Muhammad pada petunjuk tamang di dalam agama Islam. Ja'alnakum ummatan wasata, begitu juga kami jadikan kamu umat yang jero, umat yang adil, sebaik-baik umat. Allah menyatakan, sebagaimana kepadamu hai umat Muhammad telah kami berikan petunjuk, juga kami berikan kepadamu hai umat Muhammad, kami jadikan kamu umat wasata, umat yang jero, umat yang adil. Kupu Allah menjadikan tanya umat wasata.
litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya adalah kamu menjadi saksi di atas manusia pada hari kiamat. Allah menjadikan tanya umat Muhammad umat yang jero nepu siap li Allah gedanya, supaya tanya jed kesaksi di atas para manusia bak wate uro kiamat. Tengku-tengku para hadirin yang dirahmati Allah, bak wate terjadi persidangan agung bak uro kiamat. Nesidang li Allah urung-urung kapi awai. Nehoi Fir'aun li Allah bersama pengikutnya netanyong, hai Fir'aun, pakon hantam iman kelun, pakon hantataan akan perintah lun. Ijawab li Fir'aun bersama pengikutnya, hana lun tupu wahai po, hana dadepu wahai Fir'aun, kegata lun kirim Musa dan Harun. Ijawab li Fir'aun, Musa dan Harun na gejak bak kamu tapi hana pegah tapu api. Maka nuhai Musa li Allah, nuhai Harun li Allah, hai Musa dan Harun, kenapa kamu tidak menyampaikan risalahku kepada Fir'aun dan pengikutnya? Nejawab li Nabiullah Musa, kalau haipo kamu sampaikan perintahmu, kamu sampaikan risalahmu kepada Musa dan Harun, tetapi mereka ingkar. Ikun li Fir'aun, haipo Musa dan Harun ipegahna ipedroh perintah ron duai, ikamu mepegah hana rame-rame secara poting, kamulah yang menang. Maka itanyang li Fir'aun, hai ya Allah, sekiranya Musa dan Harun betul telah menyampaikan perintahmu kepada kami, dah saksi. Maka kun Nabiullah Musa dan Harun ku saksi kamu umat Muhammad, ku saksi kamu yang bahawa kamu telah menyampaikan perintahmu kepada mereka adalah umat Muhammad. Maka kun Fir'aun bak wadena kamu musirotan, pakon uronyo mandum je kesaksi. Maka kun umat Muhammad, kun Allah bak umat Muhammad masanya, hai umat Muhammad, maukah kamu bersaksi bahawa Musa dan Harun telah menyampaikan perintahku kepada mereka? Maka secara aklamasi umat Muhammad menjawab, kami bersaksi bahawa Musa dan Harun telah menyampaikan amanahmu kepada mereka, tetapi mereka ingkar. Nyamban tajawab lidahnya mbak matanya, dibantah li Fir'aun, pakon uronyo mandum je kesaksi, padahal bak wadena kamu musirawatan, tanyo umat yang akidamun pejad li Allah, tanyo gepegod li Allah sebagai saksi ke umat-umat yang awal, sementara bak matanya tanyo galomna. Maka gedanyang li Allah, hai umat Muhammad, dah saksi gada di atas kesaksian yang gada naik saksi. Jawab li umat Muhammad, Rasul kamu, jed kesaksi kamu, Rasul kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Maka kun Allah wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida,
dan adalah Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi di atas kesaksianmu, maka bak watai katruh bak Rasul tidak ada lagi pertanyaan. Maka lagenyanlah tanya umat Muhammad nepersiapkan oleh Allah sebagai saksi bak watai terjadi persidangan agung di yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka karena lagenyan narayu martabat umat Muhammad dijadikan oleh Allah, maka kiranya martabat yang manyang yang Allah jadikan kepada danyumu berdadepu oleh danyumu, nyan danyu adalah umat yang cukup manyang martabat di sisi Allah. Maka kiranya bebenar-benar danyumu sebagaimana yang dipujud oleh Allah nepersiapkan sebagai saksi bak wate terjadi persidangan agung di yaumil qiyamah. Ngan pujud danyumu sebagai umat yang lebih, tidak ada lain jalan satu-satunya adalah bil ilmi wal amal, dengan ilmu dan dengan beramal. Ditanyakan kepada Rasul, ya Rasulullah, siapa yang terlebih baik di antara umatmu pada ketika itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasul, man salimal muslimuna bilisanihi wa biyadihi, orang yang bisa menyelamatkan muslim yang lain dengan lidahnya dan dengan perbuatannya. Muslim yang baik adalah muslim yang dengan lidahnya, dengan perbuatannya bisa menyelamatkan muslim yang lain. Para hadirin yang dirahmati Allah, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'alama man yattabi'ur rasul إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وما جعلنا artinya sayyarna, tidak kami jadikan kiblat laka al-ana al-jihad allati kunta 'alaiha, hana kamu pujud kiblat yang gata sekarang berada di atasnya, yaitu Baitul Maqdis. Kami perintahkanmu hai Muhammad menghadap kepadanya, illa kecuali lina'lama man yattabi'ur rasul, supaya kami ketahui akan orang-orang yang mengikuti Rasul. Al-Kisah bakwate Rasul berada di Mekah, masanya kiblat Rasul ke Masjidil Haram. Kemudian bakwate Nabi hijrah ke Madinah, diperintah oleh Allah supaya menghadap Baitul Maqdis. Kupuwa mangat galak orang Yahudi. Maka masanya orang Yahudi ikut Muhammad, gu ikut kiblat gedanyo. Tapi Muhammad hang sembah Tuhan gedanyo. Nyan menghadap ke Baitul Maqdis perintah Allah.
supaya menggalakkan akan orang-orang Yahudi, tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengikuti akan agama mereka. Kemudian Muhammad rindu supaya Allah keperintahkan menghadap Baitul Haram, maka diperintahkan oleh Allah supaya Nabi menghadap Masjidil Haram. Kupu Allah keperintahkan menghadap Masjidil Haram, sangat jelas siapa orang yang mengikuti akan Rasul. Nyan barakon ikut Rasul karena Rasul ikut kiblat mereka. Uronyo bawa dari Rasul hana ikut li hana hadap li kepada kiblat mereka. Apakah mereka masih setia dengan Rasul? Maka dengan keperintah oleh Allah menghadap Masjidil Haram, maka jelas orang-orang yang mengikuti akan Rasul, kata Allah. Pane kamu depu orang yang mengikut Rasul mimman yang qalib ala aqibai, daripada orang yang berpaling kepada sebelumnya, yaitu kiblat mereka Masjidil Haram. Maka orang yang berpaling kepada kiblat mereka yaitu Masjidil Aqsa, ya, maka jelas tak orang yang menghadap ke Masjidil Haram pengikut Rasul, yang berpaling kepada kiblat mereka yang hantim hadap Masjidil Haram nyankon pengikut Rasul. Wa in kanat lakabiratun illa 'alal ladzina hadallah. Wa in kanat nyan getakhfif, wa innahu dasarnya, wa innahu kanat lakabiratun, wa in kan wa innahu, kemudian kalimatnya geperingan gepegat wa in kanat, dasarnya wa innahu kanat. Maknanya maka bahwa sungguh berpaling dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram la kabiratun, itu sangat berat. Orang yang dasarnya Yahudi kemudian memeluk akan agama Islam, diperintahkan kepada mereka menghadap ke Masjidil Haram, nyo perkara yang cukup berat kepada mereka, kecuali alal ladina hadallah, ke urung-urung yang kalih gebi petunjuk oleh Allah. Kemudian ditanyakan, ya Rasulullah, bakwate menghadap ke Baitillah Masjidil Haram, bagaimana nasib orang-orang yang terdahulu yang mereka tidak sempat menghadap Masjidil Haram? Apa solat mereka tidak diterima oleh Allah? Yang ditanyakan kepada Rasul, dijawab oleh Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, tidak adalah Allah itu menyia-nyiakan ianya Allah akan iman kamu, artinya akan sembahyang kamu. Allah hana sia-siakan iman kamu, maksudnya tidak menyia-nyiakan solat kamu. Barakon menghadap ke Masjidil Aqsa, diterima oleh Allah sembahyang kamu. Urung-urung awal yang tidak sempat menghadap Masjidil Haram dan menerima ibadah mereka, menerima, kata Allah. Allah tidak menyia-nyiakan ibadatmu. Lagi batanya awal dah hadap kon lagi nyung, ya, pertanyaan idanya awal mengete arah kiblat, matalah menerima sembahyang awal, jawab menerima oleh Allah, ya, Allah tidak menyia-nyiakan ibadat kamu. Sebagaimana pertanyaan hal yang serupa terjadi badanya, kali pernah terjadi awal.
bak wate Umar berangkat hana dengan lelun bak tabuh daerah hana nedeho li Umar ho arah kiblat, kemudian ne sembayang menurut ijtihad. Kemudian keesokan harinya ne kira-kira li Umar nyo sang salah arah kiblat beglab. Wate nuwa Umar ne tanya mbak Rasul, bagaimana sembayang? Ne jawab li Rasul, walillahil masyriq wal maghrib. Yan bagi Allah, milik bagi Allah itu pihak masyrik dan maghrib. Maknanya sembayang gada ne terima oleh Allah. Inna Allah bin nasi laraufur rahim. Kedali Allah nerima nyan ibadat urang awai, urang yang menghadap Masjidil Aqsa nerima oleh Allah sembahyang, nerima ibadat mereka. Kedalil nakul Allah, innallah bin nas, sesungguhnya Allah dengan manusia itu la raufur rahim, amat lembut. Ar-Rahim lagi amat menghasihani. Patah lembut Allah dan amat penyayang Allah itu fi adami idha'ati a'malihim, pada tidak menyia-nyiakan amalan mereka. But yang kala ibu but bak wate menghadap Masjidil Aqsa nyan hana sia-siakan li Allah. Pakiban makna raufun, raufun syiddatur rahmah, kan hanya rahmat. Raufun itu maknanya syiddatur rahmah, amat jai rahmat. Maka dikatakan dengan rauf. Allah itu bersifat dengan raufun. Bagaimana raufun? Rahman Allah cukup banyak dengan menerima amalan mereka, orang-orang yang awai. Ar-Rahim dengan sayang mereka, orang awai dan orang-orang yang dudawa. Para hadirin yang dirahmati Allah, Allah itu bersifat dengan sifat Raufur Rahim. Maka kiranya danyo yang berhadir di dalam rumah Allah bak mulia yang rayanya, nekalan danyo oleh Allah dengan sifat Raufur Rahim. Kiranya sifat Raufur Rahim Allah sangat banyak rahmat Allah itu tercurah kepada danyo. Ar-Rahim Allah yang Allah balah rahim itu di yaumil qiyamah, kiranya juga rahim itu menimpa akan gedanyo. Lagenyo kajian tafsir ayat 142 dan 140 Pak Uronyo, kiranya bermanfaat kepada ulun tuan yang menyampaikan, bermanfaat hendaknya kepada kaum muslimin, kaum muslimat yang berhadir bak bengah yang mulianya. Di mana terdapat kekurangan dan kesilapan mohon diperbanyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi